Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang kelanjutan dari masa depan pelatih tim nasional U17 Bima Sakti pasca kekalahan dalam pertandingan uji coba pertama melawan Barcelona Juvenil A di Denpasar, Bali. Bima Sakti out. Bima Sakti harus keluar, harus mengundurkan diri dari tim nasional U17. Itulah banyak pendapat yang dilakukan atau dilontarkan oleh para netizens, para penggemar sepak bola Indonesia setelah melihat hasil pertandingan yang membuat mereka tuh kecewa di pertandingan pertama uji coba melawan Barcelona Juvenil A ini, sehingga mereka mengatakan bahwa lebih pantas untuk diganti Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Ayolah, bagaimana mengganti soal Bima Sakti sebagai pelatih. Ini suara-suara yang mereka lontarkan. Tapi kan tidak serta-merta harus suara ini didengar kemudian diiyakan untuk menggeser Bima Sakti yang sudah diplot sebagai pelatih kepala. Saya pikir itu tidak. Ini semua akan kembali ke ketua umum. Dan ketua umum sudah umumkan posisi dari Bima Sakti aman. Tidak mungkin Bima Sakti dipecat. Tidak mungkin dalam posisi seperti sekarang lagi mempersiapkan diri, kemudian PSSI mengambil langkah menggeser Bima Sakti. Walaupun di sana sudah ada konsultan dari Jerman, Frank Wormuth, yang datang dan mendampingi Bima Sakti. Dia terus akan mengikuti Bima Sakti dalam 4 bulan ke depan, karena PSSI mengontrak Frank Wormuth ini itu 4 bulan sampai pada Piala Dunia berakhir. Banyak juga yang mengatakan sudah saatnya Bima Sakti kalau tidak dipecat ya jadi asisten lah, katanya. Frank Wormuth yang naik, saya pikir tidak, karena posisi dia dalam kontrak adalah sebagai konsultan. Bima tetap sebagai pelatih, karena itu sudah diumumkan langsung oleh Erick Thohir. Lepas apapun yang terjadi, Bima Sakti yang tidak akan tergantikan. Ya, dia akan terus membesut tim U17 ini. Jadi sebuah risiko nantinya, apapun yang dihadapi, apapun yang jadi kenyataan, bahwa posisi pelatih kepala ini aman, karena Bima Sakti yang ditunjuk untuk bisa memimpin, mengambil 30 pemain yang berangkat ke Denpasar ini. Walaupun ini juga bukan menjadi suatu harga mati bahwa mereka yang ke Denpasar ini akan berangkat ke Jerman, karena proses seleksi masih akan berlangsung pada 28 sampai 28 Agustus nanti, untuk kemudian diumumkan siapa-siapa yang akan menuju Jerman untuk berlatih selama 1,5 bulan di sana. Ada beberapa pertandingan uji coba dan kembali ke Indonesia 10 hari menjelang kick off atau pertandingan pembukaan Piala Dunia pada 10 November yang akan datang. Masih ada satu pertandingan yang harus dihadapi oleh Bima Sakti dan pasukannya, menghadapi Kashima Antlers pada tanggal 5 besok di Denpasar. Ya, kalau sampai kalah pasti banyak juga hujatan-hujatan yang diarahkan lagi. Meskipun saya sudah bilang dalam konten saya kali ini bahwa posisi Bima itu aman. Sudah ditegaskan oleh ketua umum PSSI Erick Thohir bahwa dia tidak akan menggantikan Bima Sakti ini terus, tapi tetap harus ada pendamping. Dia harus didampingi oleh Frank Wormuth. Frank Wormuth sendiri sudah memberikan masukan-masukan. Tugas dari Frank Wormuth adalah memberikan apa yang harus dia arahkan, arahan yang dia berikan kepada Bima Sakti dan juga kepada tim U17. Kemarin dia sudah lakukan itu, melihat di mana kelemahan-kelemahan yang ada setelah hasil dari pertandingan melawan Barcelona. Ini kan baru pertandingan pertama, mereka baru terbentuk, tetapi banyak butuh proses. Ya. Sehingga kita akan melihat juga dalam pertandingan kedua dan seterusnya. Karena di sini juga akan ada pertandingan persahabatan yang sudah dilaksanakan oleh PSSI, akan menghadapi Korea Selatan, tim yang sangat kuat. Ya, ketika mereka masuk final di U17 melawan Jepang. Nah, inilah tim terbaik yang nantinya akan bertarung dengan Iqbal Dwi Yang dan kawan-kawan. Jadi kita akan nantikan ini pertandingan yang tentunya akan berat bagi tim kita kalau melihat bagaimana persiapan Korea Selatan ini, karena mereka terus ya dengan kompetisi yang ada, kemudian terus bisa bermain, mempersiapkan diri di U17 kemarin, hadir di Thailand, dan sementara kita masih mencari-cari bentuk permainan, masih mencari-cari siapa yang bisa bermain sebagai starting 11. Itu belum bisa didapatkan. Kemarin kan masih coba-coba. Kata Bima Sakti dia masih bisa melihat ya, makanya ada 11 pergantian pemain. Dia masih di semua lini dia masih menaruh ini pemain-pemain yang belum pas memang. Tapi
kedepannya dia sudah bisa tentukan siapa-siapa yang bisa masuk di posisi mereka masing-masing di starting 11. Jadi Bima Sakti tetap tidak tergoyahkan dibilang ya posisi dia ini, dan dia terus diberikan kesempatan ya, harus fokus konsentrasi bersama dengan tim U17. Apapun yang dilakukan oleh para netizen, banyak orang juga yang mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk menangani tim U17. Mumpung masih ada waktu, Erick Thohir masih bisa melihat ini, mempertimbangkan ini untuk mencari pelatih yang baik. Ya, banyak juga yang mengatakan bahwa Dennis Wise lah taruh di sana untuk menangani tim U17. Tapi keputusan itu sudah diambil oleh Ketua Umum PSSI bahwa memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih muda, termasuk Bima Sakti. Jadi bagi Bima akan terus bersama dengan tim ini, jangan terganggu dengan konsentrasinya, ya. Dia harus tetap bersemangat untuk bisa memilih tim yang terbaik. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kesempatan lah untuk mengambil pemain-pemain diaspora, jangan sampai mereka sudah datang kembali lagi, ya. Jadi percuma juga mereka akan ikut seleksi kalau mereka tidak akan dipilih, karena mereka justru di luar itu berkompetisi dengan teratur. Tidak seperti pemain-pemain lokal kita yang tidak punya kompetisi, baru dikumpulkan menjelang 4 bulan. Ya. Tetapi mereka semua yang masuk. Karena ini kan pemain-pemain lokal yang sebagian besar itu yang tampil di Piala AFF U16 dan juga kualifikasi Piala Asia U17, di mana kita kalah dengan 5-1 di Pakansari dari Malaysia. Ya, mereka hampir semua nih, ada 70-80% yang ditampilkan kemarin melawan Barcelona Juvenil A ini. Dan semoga ketika datang pemain-pemain diaspora nanti ke sini, termasuk juga dengan apa yang Pak Erick sudah katakan bahwa ada Gabriel Han yang akan dipanggil, kemudian ada Welber, nah mereka bisa menjadi tumpuan harapan ya untuk bisa, karena mereka berkompetisi dengan kuat. Kalau Welber Yardim di Brasil terus berkompetisi dengan Sao Paulo, tapi kemudian kalau dia datang dan dipulangkan, ini kan jadi pertanyaan. Sementara pemain-pemain yang tidak punya kompetisi di Indonesia terus dipakai bermain dengan berbagai alasan ya, termasuk dengan Gabriel Han ini kan dia di Tottenham Hotspur, sudah pernah masuk dengan tim nasional Inggris U16 ya, ketika melawan Turki. Jadi ini pemain yang bagus, ini produk yang bagus. Tapi kalau kemudian mereka datang tidak ada jaminan, di dalam seleksi dianggap mereka kalah dan kemudian balik, ya ini menjadi banyak wajar netizen berbicara tanda tanya ini. Ya kita akan tunggu ya ke depan. Semoga ada beberapa pemain diaspora lah yang akan datang untuk bisa bermain dengan tim nasional kita dan terpilih masuk di tim U17. Ya, tapi yang pasti sekali lagi posisi Bima Sakti di mata Ketua Umum PSSI tetap aman. Ya, apapun yang terjadi dalam pertandingan menghadapi Kashima Antlers, Bima Sakti akan baik-baik saja dan pasti akan diproyeksikan terus sampai di Piala Dunia U17. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.